karena kalender di seluruh dunia mencatat bahwa hari ini kita memperingati tentang kenaikan Isa Al-Masih atau kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Sejarah mencatat bahwa ada satu pribadi yang pernah lahir, mati, dan dibangkitkan, dan hari ini kita memperingati dia naik ke surga. Pertanyaannya adalah, benarkah Yesus itu naik ke surga? Mari kita akan lihat di dalam Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-13. Beginilah bunyi firman Tuhan. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Alkitab berkata dengan jelas bahwa siapa yang dapat naik ke surga hanya satu, yaitu Dia yang pernah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Dari ayat ini kita mendapatkan 3 pengertian. Yang pertama, bahwa tidak ada pribadi yang berasal dari surga kalau dia bukan Tuhan. Yang kedua, karena dia berasal dari surga, dia pasti tahu jalan ke surga. Yang ketiga, dia kembali ke surga karena memang dia berasal dari surga. Hal ini semakin memberikan kepastian dan keyakinan bahwa pengharapan kita kepada Tuhan Yesus tidak pernah sia-sia. Walaupun ada orang yang bertanya dan mempertanyakan tentang kebenaran ayat ini, benarkah tidak ada yang lain yang naik ke surga selain Yesus? Bukankah di dalam perjanjian lama, Henokh dan Elia adalah orang yang terlebih dahulu naik ke surga sebelum Yesus? Jawabannya sangat simpel. Henokh dan Elia memang terlebih dahulu dia naik ke surga, tetapi dia tidak pernah turun dari surga. Tetapi Yesus, dia berasal dari surga, dan dia turun dari surga, dan dia kembali ke surga, karena memang surga adalah tempatnya. Di dalam terjemahan yang lain dikatakan, tidak ada orang yang pernah naik ke surga dan turun lagi, supaya dia bisa mengajar kalian tentang hal-hal surgawi. Hanya Anak Manusia, yaitu aku, yang pantas mengajar hal-hal itu, karena hanya aku yang turun dari sana. Kalau Yesus berasal dari surga dan dia turun ke dunia mengajarkan tentang hal-hal kerajaan surga, masihkah kita tidak percaya? Di dunia ini tidak ada nabi manapun yang menceritakan tentang surga yang berasal dari surga. Bahkan tidak ada ajaran apapun, tidak ada agama apapun, kitab manapun yang berani menjamin untuk kita bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Hanya satu pribadi yang berani memberikan kepastian, yaitu Yesus. Dia berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang bisa sampai kepada surga kalau tidak melalui aku. Bahkan di dalam Kisah Para Rasul pasal yang keempat ayat yang ke-12 dikatakan, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Jadi peristiwa tentang kenaikan Kristus ke surga itu membuktikan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Yang perlu kita renungkan adalah apa makna kenaikan Kristus ke surga bagi orang yang percaya. Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-9 berkata, maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu,
dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Kenaikan Yesus mengingatkan dan menegaskan supaya kita fokus kepada perkara-perkara yang surgawi, bukan perkara-perkara duniawi. Kalau kita melihat dalam ayat yang ke-6, sebelum menjelang kenaikan Yesus ke surga, murid-murid Yesus masih mempertanyakan apakah Yesus akan memulihkan kerajaan Israel. Dari sini kita bisa melihat bahwa ternyata ada beberapa murid-murid Yesus yang fokus mereka masih kepada perkara-perkara duniawi. Dalam perikop ini, Yesus sedang berbicara tentang Roh Kudus, sesuatu yang ilahi. Tetapi murid-murid Yesus, mereka masih memikirkan bagaimana mereka bisa bebas dari penjajahan bangsa Romawi. Tetapi Yesus mulai mengarahkan fokus pikiran mereka dari perkara duniawi kepada perkara surgawi. Yesus mulai berbicara kepada mereka bahwa mereka akan diberikan kuasa dan dipakai untuk menyelamatkan dunia. Bagi Yesus, bebas dari perbudakan dosa itu jauh lebih penting dibandingkan bebas dari penjajahan bangsa Romawi. Karena orang yang diperbudak oleh dosa itu berakibat sampai kepada kekekalan. Berapa banyak di antara kita yang mungkin sampai hari ini kita masih diperbudak dan dibelenggu oleh dosa. Kenaikan Kristus ke surga mengingatkan kepada setiap kita bahwa Dia sudah memberikan Roh Kudus-Nya. Dia memberikan sebuah kuasa kepada setiap kita. Dan Tuhan mau memakai setiap hidup kita untuk misi penyelamatan. Dan biarlah mulai hari ini kita bertobat kepada Tuhan. Dan kita mulai mengarahkan fokus kita kepada perkara-perkara surgawi. Apa yang dimaksudkan dengan perkara surgawi di sini? Di dalam perikop ini kita menemukan bahwa yang dimaksud dengan perkara surgawi adalah berkaitan dengan pemberitaan Injil, di mana Tuhan berkata bahwa kita akan menjadi saksi Kristus. Tuhan mau setiap muridnya, gerejanya, fokus kepada yang namanya pemberitaan Injil. Tidak peduli apapun profesi Anda, apapun jabatanmu, apapun kedudukanmu, Tuhan mau dimanapun kita berada, dimanapun kita ada, kita memberitakan kabar baik kepada setiap orang. Gereja akan kehilangan gairah ketika tidak memberitakan kabar baik. Saya berdoa, tidak ada satupun di antara kita yang kehilangan gairah dengan perkara-perkara yang ilahi, dengan perkara-perkara yang surgawi. Biarlah melalui peristiwa kenaikan Kristus ke surga, kita diingatkan bahwa ada tugas dan tanggung jawab yang ada dalam setiap kehidupan kita. Kita percaya janjinya, penyertaannya akan menyertai setiap orang-orang yang pergi untuk memberitakan kabar baik. Dan bila firman Tuhan pada hari ini memberkati setiap kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. God bless you.